Sekarang sebelum pembelajaran dibuka, ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak tahu tidak kita belajar tentang apa? Saya Pak. Ya. Kita akan belajar tentang benda di sekitar kita. Ya, anak-anak semua melihat di sekelilingnya ya. Iya. Ada berapa saja. Baik, selanjutnya siapa yang bisa menyebutkan benda apa saja yang ada di sekitar kalian? Saya Pak. Ya. Ada papan tulis, ada kipas, ada lemari, ada kursi, ada meja, ada top. Ya, jadi di keliling kita ada lemari yang disebutkan tadi ya Bang kita. Jadi benda-benda itu ada wujud benda, yaitu yang pertama padat, cair, dan gas. Siapa yang bisa menyebutkan wujud benda padat? Saya Pak. Ya. Contohnya ada buku, pensil, dan meja. Ya, yang kedua siapa yang bisa menyebutkan benda wujud cair? Saya Pak. Contohnya air. Ya. Yang terakhir siapa yang bisa menyebutkan benda wujud gas? Udara sama asap. Ya benar. Semua yang kalian jawab tadi contoh wujud benda padat yang ada kayak buku, pensil dan meja. Yang wujud benda cair yaitu air, yang contoh wujud benda gas yaitu udara dan asap. Bapak akan bertanya apakah cahaya dan suara juga benda? Ya Pak. Bapak akan menanyakan pembelajaran hari ini ya biar tahu nanti jawabannya apakah cahaya dan suara itu termasuk benda. Iya Pak. Apakah benda itu siapa yang mau membacakan? Saya Pak. Ya. Jadi benda adalah segala sesuatu yang terdapat di alam semesta dan mempunyai wujud manusia, hewan, dan tumbuhan. Merupakan benda, batu, gelas, dan buku juga benda. Ya, jadi benda adalah segala sesuatu yang tetap terdapat di alam dan mempunyai wujud manusia, hewan, dan tumbuhan. Merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Nah, selanjutnya ada dapat kamu melihat benda-bendanya, yaitu manusia, hewan, tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang mempunyai ruang dan mempunyai masa. Masa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang benda. Benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda-benda bukan benda? Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Siapa yang mau membacakan materi ini? Saya Pak. Ya. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, yang selanjutnya ini kan ada pertanyaan apakah cahaya termasuk benda? Kan tadi yang ditanyakan dari awal tadi ya. Ya Pak. Nah, jadi cahaya dan benda bukanlah benda. Cahaya di depan tidak
yang kedua tidak menempati ruang, yang ketiga cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Selanjutnya siapa yang mau membacakan ini? Saya, Pak. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Ya, contohnya kayak lemari, terus roda, terus kursi sama buku itu ya. Ya. Selanjutnya siapa yang bisa? Ya, Saya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Seperti bola, jamu, biola, kompet. ya, jadi ada bola, terus tanda perintah sama dompet, jam, sama figura, sama batu, sama catur ya. Iya, Pak. Selanjutnya yang warna siapa yang Saya. mau menjelaskannya? Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna tersebut. Nah, jadi Contohnya itu biru, gelas berwarna biru, terus cangkir, botol itu, Pak. ya botol berwarna biru, terus gelas berwarna abu-abu, terus lem itu berwarna ungu dan kuning yaitu, terus pensilnya ada oranye sama ungu dan penghapusnya berwarna oranye ya. Itulah warna-warna. Yang selanjutnya macam-macam alat ukur baku. Yang pertama itu ada penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dengan dimensi yang standar atau kecil. Satuan panjangnya adalah sentimeter. Yang kedua contohnya itu meteran pita, digunakan untuk mengukur lingkaran, pinggang, dan kepala. Sering dipakai oleh penjahit. Satuan panjang sentimeter. Yang ketiga meteran roll, digunakan untuk mengukur benda yang cukup panjang. Meteran saku dipakai mengukur panjang meja. Satuan panjang 2 cm. Selanjutnya siapa yang mau membacakan? Saya. Ya. Meteran saku sering digunakan oleh tukang bangunan. Satuan panjangnya juga 1 meter. Ya, ini jadi meteran saku ini kebanyakan digunakan oleh tukang ya, buat mengukur bangunan. Ya, Pak. Kan kita tadi sudah melihat materi yang Bapak sampaikan ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Karena merasa tidak ada yang ditanyakan, berarti anak-anak sudah paham kan? Nah, sekarang Bapak akan bertanya, siapa yang bisa menyebutkan kembali apa saja alat ukur baku dan sebutkan apa alat ukur baku yang di dalam ruangan ini. Ya. Ada penggaris, ada meteran pita, meteran roll, meteran saku, dan alat ukurnya yang ada di sini itu penggaris, Pak. Ya, betul sekali. Aplaus buat kita. Sekarang Bapak minta siapa yang di sini membawa buku? Ini Pak, ada Pak Bapak. Nah, itu nanti di Bapak minta ukur pakai jari tangan ya. Dan kalau sudah Bapak pinjemin penggaris untuk mengukur yang tadi buku diukur sama jari tangan tadi. Mulai.
Sudah? Apakah hasilnya sama atau beda? Berbeda. Bapak akan membagi kelompok ya. Ada dua kelompok yang barisan depan itu kelompok satu, yang barisan belakang kelompok dua ya. Iya, Pak. Ini Bapak akan kasih LKK untuk dikerjakan bersama ya. Nah, di sini kan ada buku, es, api, dan bensin, dan gula sudah bisa. Di sini kalian isi ya sesuai yang bisa diukur. Terus kalau nggak bisa diukur, bentuknya apa, terus kalau nggak ada bentuknya ya diisi di warna ini ya. Ada paham? Nah, selanjutnya ini kan ada cara mengukur ya. Di sini sudah ada penggaris, tinggal kalian nanti di sini berapa panjangnya ya. Iya, Pak. Bapak ini dikelompokkan itu juga bahasa Indonesia dikelompokkan berdasarkan ukuran. Pak, nggak dijawab sih, Pak. Apa? Ditanyakan pada kelompok ya, dikerjakan ke kelompok. Karena ada yang boleh. Waktu sudah selesai ya anak-anak. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Ya, dua. Silakan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok dua. Jadi kita akan mempresentasikan hasil kerja kita ya. Oke, yang pertama itu ada bahasa Indonesia. Ya, bisa kalian lihat lah ya, kan sama ya. Nah, terus pengelompokan yang berdasarkan ukuran itu ada buku, ukurannya 21 cm, tadi sudah kita ukur keakuratannya. Lalu ada pensil itu 17 cm. Yang selanjutnya ada bola, bentuknya itu bulat, terus itu es batu, bentuknya itu kotak atau kubus. Nah, terus berdasarkan warnanya tadi itu api itu warnanya merah menyala. Terus bintang warnanya kuning. Terus di sini kan ada bagaimana cara menggunakan benda untuk mengukur. Di sini ada gambar penghapus, ukurannya itu 3 cm. Terus ada krayon, ukurannya 3 cm. Ini ada krayon yang lebih besar, ukurannya 10 cm, soalnya krayonnya baru. Ini ada pensil ukurannya 6 cm. Ini ada spidol papan tulis ukurannya 12 cm. Lalu ada pulpen ukurannya 11 cm. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu. Selanjutnya mengulang tadi ya, yang kan tadi kenapa ukuran jari tangan sama ukuran pengaris berbeda. Siapa yang tahu kenapa hasilnya bisa berbeda? Ya, Pak. Ya. Jadi kalau penggaris ada angkanya, kalau jari tangan tidak ada angkanya. Jadi tidak menentukan hasilnya, Pak. Ya,
Ya, jadi bahwa dalam pengukuran satu benda lebih baik menggunakan alat bantu, contohnya yaitu penggaris. Karena sudah jadi standar ukur internasional, jadi dimanapun jumlahnya akan sama jika menggunakan alat ukur baku. Sekarang Bapak akan ngasih soal evaluasi ya, dikerjakan secara mandiri, jangan menyontek. Iya, Pak. Bapak kasih waktu 5 menit ya, kalau ada kesulitan bisa bertanya pada Bapak. Pak, banyak banget sih, Pak. Dikit, cuma 5. Pak, ini nyontek, Pak. Nggak boleh nyontek ya. Ya. Ini. Pak, kita jawabannya B semua, Pak. Kamu lihat punya aku ya. Sudah selesai ya waktunya, nanti ketua kelas bisa mengumumkan di meja Bapak ya. Iya, Kak. Selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan materi apa yang tadi kita pelajari? Saya, Pak. Ya, Jadi hari ini kita belajar tentang benda-benda di sekitar kita, yaitu saya menyebutkan contoh-contoh bentuk benda dan alat ukur satuan baku. ya benar. Jadi tadi materi yang kita pelajari itu benda-benda di sekitar, terus ada wujud wujud bendanya, dan ada contoh-contoh alat ukur ya. Saya mencari alat ukur. Sebelum Pak tutup pembelajarannya, bagaimana anak-anak perasaan mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau menyenangkannya di bagian mana ya? Itu waktu kerja kelompok, presentasi. Ya, presentasi ya. Tadi Bapak kan menjelaskan pembelajaran tadi, apakah ada yang kesulitan? Iya, Pak. Sudah bisa semua. Ya, minggu depan jangan lupa ya untuk mempelajari pembelajaran 2 yang besok akan Bapak jelaskan kembali. Sebelum Bapak menutup, dipersilakan untuk dipersilakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.